Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita dan kisahnya dapat memberikan manfaat dan menghibur kalian semua pecinta cerita horor dan cerita misteri. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah dukung kami dengan subscribe, komen, like, dan share cerita dari Sunyi Sepi ini. Tapi sebelumnya kita saling berdoa dan mendoakan semoga sampai saat ini dan kedepannya nanti kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman pengantin baru. Ini cerita dari kampung yang adat itu masih dilakukan oleh mereka generasi tua, yang setiap di acara tertentu itu masih menggunakan sesaji, atau bahasa istilahnya mereka itu mengingatkan leluhur mereka yang sudah meninggal, entah itu bapaknya, entah itu neneknya, siapa saja. Secara kesukaannya itu diberikan lewat sesaji, sate, pisang, apapun kesukaan orang-orang atau keluarganya itu yang meninggal, itu disiapkan di satu ruangan. Berbagai macam sesaji itu disiapkan oleh orang-orang tetua di situ. Nah, ini kejadiannya itu saat kedua pengantin, tapi ini salah satunya yang mengalami, yaitu dari pihak istri, sebut saja namanya Dina. Nah, Dina ini salah satu narasumber yang menceritakan kisahnya tentang leluhur atau orang tua kandungnya, tentang neneknya, kakeknya, buyutnya, itu yang datang saat resepsi atau pernikahan Dina dan suaminya dengan mempelai laki-laki. Kejadian itu dialami bukan hanya Dina saja yang mengalami, tapi dari keluarganya Dina, ibu kandungnya, sampai adik dari orang tuanya Dina, pakliknya, itu juga mengalami hal-hal mistis, hal-hal gaib. Kalau leluhur mereka itu seperti datang menghampiri resepsi pernikahan Dina dan calon suaminya. Nah, awalnya malam sebelum pernikahan, malam sebelum ijab kabul dilaksanakan, itu pagi harinya, sesaji itu sudah disiapkan oleh tetua di situ, sesepuh di situ, ya, dengan ritualnya, dengan mantranya. Itu dibacakan seperti yang membaca doa. Tapi ya maaf, ini soal budaya, soal adat. Jadi saya tidak bisa mengenyampingkan bagaimana adat dan syariah ini disatukan. Itu ya cerita saja ini. Terserah mereka, keyakinan mereka itu masing-masing. Kita tetap menghormati budaya setiap daerah. Nah, ini budaya Jawa. Di hari pertama sebelum ijab kabul dilaksanakan, di hari kedua, malam harinya, itu seakan-akan Dina dan ibunya itu melihat sosok ayah kandung itu seakan-akan datang menghampiri, menemui Dina dan menemui ibunya. Itu seakan-akan itu nyata, sekelebatan itu benar-benar dilihat oleh keduanya. Bu, bapak datang, bu, bapak datang. Seketika tangisan itu tidak bisa melepas rasa rindu semasa hidup orang tua, ayah kandung yang pernah membesarkannya itu hadir saat dia akan ijab kabul esok paginya. Ayah kandungnya itu datang dalam bentuk gaib, entah itu jin atau korin atau apapun, itu muncul di hadapan Dina dan ibunya. Dia bilang sama ibunya, bu, bapak datang, bu, bapak datang. Dengan senyuman, tanpa
berkata apa-apa, bapaknya datang dengan senyuman. Seketika itu Dina mengacungkan tangannya. Bu, bapak, bu, bapak, bu. Bapak siapa? Ya bapak Dina, bu. Air mata langsung keluar. Tidak bisa dipungkiri hati Dina mengingat kasih sayang seorang ayah yang membesarkannya. Mengingat saat dia akan ijab qabul, saat menikah, tidak bisa diwalikan oleh ayahnya sendiri. Rasa kangen muncul. Seketika juga ibunya memeluk Dina. Melihat Dina yang menangis, melihat Dina yang rindu akan sosok ayah. Bu, kapan ayah? Kenapa ayah tinggalin Dina? Kenapa ayah tinggalin Dina saat Dina ini sudah dewasa? Kenapa? Ibunya bilang sama Dina, mungkin ini sudah kehendak Sang Kuasa, nak. Sudah ikhlaskan. Kasihan orang tuamu yang ada di alam barzah. Doakan saja. Saat orang tuanya bilang doakan, Dina dengan seketika wasilah menghadiahi Al-Fatihah untuk orang tuanya. Sosok orang tuanya itu sekelebatan itu benar-benar nyata dilihat oleh Dina dan ibunya. Sudahlah, ayo kita berdoa saja untuk orang tua kita. Itu malam hari, jam 8 malam. Bukan dini hari, jam 8 malam. Saat Dina itu ada di ruangan ibunya, ngobrol dengan ibunya, itu orang tuanya datang. Rasa rindu itu benar-benar muncul seketika. Sampai matanya Dina itu tidak bisa berhenti meneteskan air mata. Sampai orang tuanya, keluarganya mendengar cegukan Dina yang nangis gak-gak itu, sampai orang-orang sekitar di tempat mereka ini sedang hajatan itu mendengar tangisan, rintihan tangisan kecil. Ternyata melihat Dina yang sedang menangis. Ditanya sama keluarganya, ada apa, ada apa? Dijawab sama ibunya, bukan Dina yang menjawab. Bapaknya tadi datang lewat, ngampir ke sini melihat anaknya. Ya udah Din, ditenangkan oleh semuanya. Nah saat ditenangkan ini, kakek neneknya yang sudah meninggal ini seperti mengelus-elus Dina. Dia merasakan sentuhan dari kakek neneknya, ibu bapak dari ibunya. Ibunya yang melihat orang tuanya yang datang, gantian ibunya yang nangis. Orang tuanya bilang, doakan nek, doakan kek, cucu kamu mau nikah besok, doakan, restui. Mereka itu seperti bisa diajak ngobrol, mengangguk sembari mengelus-ngelus Dina yang masih menangis merindukan sosok ayahnya. Sampai orang-orang sekitar yang sedang menenangkan Dina ini bingung. Bu, sampean ngomong sama siapa? Bu, sampean ngomong sama siapa? Mbahnya Dina datang. Mbahnya Dina datang. Mereka ini ada yang takut. Mana ndak kelihatan. Ya ndak kelihatan. Karena itu sosok dari sosok astral, sosok gaib. Mengingat bagaimana orang tuanya Dina, ibunya Dina waktu itu mengingat kakek neneknya. Tidak bisa melihat cucunya yang saat itu akan melangsungkan pernikahan. Esok paginya kerinduan, kesedihan itu pecah di kamar orang tuanya Dina. Sampai jam 11 malam mereka ini masih meratapi kerinduan dengan almarhumah, orang tuanya, kakek dan neneknya. Nah, singkat ceritanya esok pagi saat ijab qabul itu dilaksanakan yang disaksikan langsung oleh Sang Pencipta, orang tuanya datang lagi. Itu seakan-akan berdiri di samping Dina, berdiri di dekat wali yang mewalikan Dina, yaitu siapa? Pak D-nya. Pak D-nya Dina yang masih hidup itu menjadi walinya Dina. Tapi Dina melihat sosok ayahnya yang berdiri sembari tersenyum.
seakan-akan mengikhlaskan, seakan-akan mendoakan pernikahannya itu. Dia semakin rindu, semakin nangis lagi. Dina nangis saat ijab kabul. Tidak terbayangkan bagaimana perasaan Dina saat itu. Sampai sesepuh bilang, saat orang tuamu datang di saat pernikahan itu sudah hal yang lumrah. Mereka ikut datang untuk menjenguk bagian keluarganya yang sedang melakukan acara hajatan besar seperti resepsi pernikahan. Sesepuh itu bilang ke orang tuanya, ke ibunya Dina. Saat Dina menangis secara tiba-tiba di acara ijab kabul itu, sesepuh itu bilang ke ibunya, mungkin itu dia lihat ada bapaknya yang datang sehingga dia menangis secara tiba-tiba. Benar dugaan itu. Ditanya sama ibunya setelah selesainya ijab kabul itu, sesampainya Dina di kamar pengantin, dia itu dihampiri ibunya, ditanya, kamu tadi kenapa nak? Kamu nangis kenapa? Sembari Dina itu merebahkan tubuhnya, sembari menangis. Kamu kenapa masih nangis? Kamu kenapa? Bapak datang lagi, Bu. Bapak datang lagi. Bapakmu kenapa? Bapak, Bu. Bapak lihat Dina tadi saat Dina itu lagi ijab kabul. Sebagai seorang ibu tidak bisa memungkiri kesedihan anaknya. Dipeluk anaknya, dibangunkan anaknya. Sudah nak, sudah. Bapakmu sudah meninggal. Ikhlaskan saja. Iya Bu, kenapa Bapak cuma ngelihat Dina saja? Cuma tersenyum sama Dina. Dina kangen banget Bu. Dina kangen banget. Dia curhat sama ibunya. Ya bagaimanapun juga bapakmu kan sudah tidak ada. Sudahlah, ikhlaskan. Ibu tahu bagaimana perasaan kamu. Ibu tahu bagaimana kesedihan kamu. Ibu juga merasakan bagaimana kasih sayang orang tuamu, bapakmu ke kamu. Dia yang selalu memanjakan kamu. Apapun dituruti. Tapi bagaimana juga bapakmu itu sudah mendahului kita semua. Dia berpesan pada ibu untuk menjaga kamu, untuk bisa membimbing kamu, ya agar kamu bisa menjadi anak yang berbakti. Itu pesan bapak kamu ke ibu. Setelah nikah ini, jadilah anak yang benar-benar bisa berbakti. Ajak suami kamu untuk selalu mendoakan orang tuamu. Orang tuamu, bapakmu yang sudah meninggal. Iya Bu, ditenangkan sama ibunya. Dina tenang. Beberapa saat kemudian mempelai laki-laki menghampiri, sungkem sama ibunya. Dina dan suaminya yang sudah sah secara hukum agama dan secara hukum negara dijelaskan sama ibunya. Nah, iya Bu, kenapa? Ini Dina, istri kamu. Dia tadi ngelihat almarhum bapaknya. Kamu sebagai suami yang sudah sah, sudah jadi anak ibu. Ibu minta sama kamu. Ibu tidak minta yang apa-apa. Ibu minta kamu selalu mendoakan orang tuamu, orang tuanya Dina. Doakan dia. Kirimkan hadiah Fatihah setiap habis selesai sholat fardu. Iya Bu. Nah, singkat ceritanya, siang harinya itu ada resepsi lagi. Resepsi dengan teman-temannya, resepsi dengan rekan-rekannya. Nah, malam harinya ini ada yang namanya acara temu besan, foto bareng keluarga. Nah, kejadian mistisnya itu terulang kembali saat sungkeman, acara sungkeman untuk mempelai laki-laki dan mempelai putri, yaitu Dina dan suaminya. Saat sungkem dengan ibunya, saat sungkem dengan Pak D-nya yang sebagai wali pengganti orang tuanya. Dina tidak bisa melepaskan sungkeman ke Pak D-nya, karena yang dilihat itu bukan Pak D-nya. Dia melihat seperti sosok ayahnya.
sungkemannya Dina saat Dina ini lagi sungkem sama Pak Dina, itu genggamannya Dina itu erat sekali, sampai Pak Dina yang saat itu mengelus-ngelus rambutnya Dina, pundaknya Dina, mendoakan mereka untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dina itu mendengar seperti bukan suara Pak Dina, tapi suara ayahnya langsung. Suara ayahnya, wajahnya itu menyerupai wajah bapaknya. Ini yang membuat Dina yang sungkem itu bangun, berdiri itu memeluk Pak Dina sembari menangis histeris. Bapak, Dina kangen, Pak, Dina kangen. Sampai ibunya bingung. Ini Pak Dina, ini Pak D. Iya. Bapak masih terus panggil Bapak. Ini Pak D, ini Pak D. Tidak dihiraukan apa yang dibilang Pak D-nya kalau itu Pak D-nya. Sampai besannya, juru fotonya itu kebingungan. Karena apa? Pelukannya Dina ke Pak D-nya itu ya berlangsung lumayan lama. Bukan istilahnya sungkeman terus pindah ke ibunya itu enggak. Saat dia sama Pak D-nya itu sampai 2 menitan lebih. Sampai ibunya itu menepuk pundaknya Dina. Din, sudah. Bapak, saya tidak mau lepasin Bapak, saya tidak mau. Jadi perasaan Dina, pikirannya Dina itu seperti itu sosok ayahnya sendiri. Dia setelah melepas pelukannya, sungkem sama ibunya, dia duduk di pelaminan. Dibarengi gading 2. Anak-anak perempuan yang sudah dirias, ibu bapak dari mempelai laki-laki, Pak D dan ibunya dari mempelai putri, yaitu keluarganya Dina. Mereka itu foto bareng. Tapi keadaan Dina yang memang sedih itu dari kemarin, itu tidak bisa terlepas dari kesedihannya. Matanya Dina yang keadaan itu dirias secantik seru anggun mungkin, itu terlihat nyata kalau dia tidak bisa menutupi kesedihannya. Senyumannya dia, kebahagiaan dia di malam pengantin, di saat mereka itu foto bareng, itu tidak bisa dipungkiri senyumannya itu senyuman kesedihan. Kebahagiaan yang dirasakan Dina itu malah menjadi kesedihan yang luar biasa bagi Dina. Karena hari itu memang benar-benar nyata oleh Dina, dirasakan hadirnya orang tuanya yang bertahun-tahun sudah ditinggalkan. Saat Dina sedang melangsungkan pernikahan, itu benar-benar nyata hadir, seolah-olah orang tuanya benar-benar hidup kembali. Tidak bisa dipungkiri, setelah acara foto bareng, resepsi, temu besan itu selesai, dia balik ke kamar bersama suaminya. Dia peluk suaminya, dia cerita ke suaminya kalau dia tidak bisa melupakan orang tuanya. Suaminya bilang ke Dina, mencoba menenangkan dengan nasihatnya. Dinasehati oleh suaminya Dina, sudahlah Dek, bagaimanapun juga bapakmu sudah tidak ada, bapakmu sudah di alam barzah. Terima keadaan ini, ikhlaskan. Kalau kamu semakin mengingat, itu bagus. Tapi kalau kamu selalu meratapi dengan air matamu, dengan kesedihanmu, itu tidak membuat ayahmu itu bahagia. Bahagiakanlah orang tuamu dengan doamu, dengan kebahagiaan, dengan keceriaanmu. Itu akan membuat almarhum bapakmu itu lebih bahagia di alam barzah. Dia akan lebih senang melihat kamu dengan keadaan yang sukacita, bukan dengan keadaan sedih seperti ini. Mendengar nasihat suaminya, Dina sadar kesedihan itu tidak membuat orang tuanya bahagia. Dia sadar, iya mas, sudah, jangan nangis lagi, sudah. Dihapus air matanya sama suaminya, dielap pipi kanan kirinya. Orang tuanya menghampiri keduanya bersama sesepuh itu masuk ke dalam. Kamu kenapa lagi, Din? Kata sesepuh sama orang tuanya. Kamu kenapa lagi?
Bapak tadi saat Dina peluk Pak D itu seperti bapak sendiri. Suaranya, sentuhan tangannya, kehangatan tubuhnya, pelukannya itu seperti rasanya seperti bapak. Benar-benar bapak, bukan Pak D, bukan. Iya nak, ibu tahu bagaimana kangennya kamu sama bapak kamu. Sudah, kata ibunya, sudahlah, sudah. Ikhlaskan. Sembari dinasehati suaminya, ibunya sama sesepuhnya. Malam itu benar-benar menjadi malam yang membuat Dina itu merasa kerinduan, kesedihan, kesenangan, campur aduk menjadi satu. Malam harinya setelah mereka itu selesai melakukan temu besan, mereka istirahat sementara suaminya itu menemui teman-teman laki-lakinya yang saat itu ikut gading, ikut menghadiri acara resepsi temu besan sampai malam hari. Ternyata Dina yang sudah lelah saat dia dirias, saat dia memang kurang istirahat, dia tertidur, itu memimpikan kalau ayahnya itu benar-benar merasa senang, bahagia dengan senyuman, dengan mengharapkan doa, doakan bapak, kakek neneknya itu hadir. Dalam mimpinya Dina itu benar-benar melihat sosok bapaknya yang berpakaian seperti biasa, dengan peci, dengan baju badainya, dengan sarung yang biasa dipakai orang tuanya, itu seperti nyata, itu benar-benar hadir di dunia nyata, walaupun itu dalam mimpi. Kakek neneknya pun datang, seperti mereka itu merestui, meridhoi pernikahan yang sudah dilangsungkan. Malam itu benar-benar malam yang membuat Dina tidak bisa melupakan kejadian-kejadian mistis yang mungkin banyak orang juga merasakan kejadian yang sama dengan Dina. Dari kejadian peristiwa Dina saat melangsungkan pernikahan, semoga menjadi wawasan, bisa memberikan manfaat untuk pengetahuan kita. Semoga cerita ini bisa menghibur untuk kalian pecinta cerita horor dan cerita misteri. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.